Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Sehat mas ya semuanya? Iya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai controller. Hari ini controller yang bagian ke-10, masih panjang ya. 10. Kemarin 9, 8, 7 kita membahas masalah proportional band dengan kaitannya dengan proportional band contoh pada controller pneumatik jenis beam, jenis batang ya. Sekarang kita akan ajak Anda ngomong tentang controller pneumatik proporsional. Kita juga akan ngomong tentang proportional band, kaitannya dengan gain, kaitannya dengan deviasi, tapi pada controller pneumatik jenis flapper and nozzle. Namun demikian seperti biasa, saya selalu ngajak Anda untuk mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita bicarakan kemarin di part 9. Ya. Di part 9 kita ajak memahami tentang proportional band, cara pemahamannya dengan melalui suatu problem ya, dimana kita ingatkan sekali lagi bahwa setiap controller memiliki dua input, yaitu input yang kita berikan yang merupakan input referensi atau input modal, yaitu modal parameter yang kita inginkan, nilai yang kita inginkan. Kita set point atau juga disebut set value, nilai yang kita set, nilai yang kita tetapkan. Kemudian input satunya lagi adalah input yang kita terima, yang controller terima dari laporan transmitter atau transducer, hasil penyensoran dari keadaan yang kita kontrol. Oke, nah di sini kemarin kita sudah membahas itu, namun kita ulangin lagi. Di gambar ada set point, itu adalah yang kita pastikan, kita kasih 0,6 dalam rangka supaya kita punya keleluasaan. Kalau terjadi perubahan dari set point, dari measured value, masih ada kesempatan untuk bergerak 0,6, 0,7, 0,8 sampai 1,4 atau sebaliknya menjauhi sehingga tekanan menjadi 0,5, 0,4, 0,3, 0,1 ya. Ini adalah set point yang kita berikan. Set point tentang harga yang kita perlukan, kita kehendaki, desired value. Nah, nanti hasil pembandingan antara feedback input, yaitu input dari hasil pemantauan, hasil pengendalian dibandingkan dengan input set point, input referensi, akan menghasilkan error. Ya, di situ ditulis error. Sebagai contoh, ternyata
measured value-nya lebih tinggi dari set point. Nah, kemarin contohnya seperti ini, yaitu errornya sebesar 0,7 dari measured value dikurangi 0,6 set point menjadi 0,1 bar. 0,1 bar karena kemenangan oleh measured value, maka arahnya ke atas. Dengan susunan beam, susunan batang, dan penumpu pivot, di mana ada pembagian atau penempatan pivot pada A dan X dari keseluruhan panjang pivot sebesar 2 meter, maka A sudah di setel setengah meter, sementara X di setel 1,5 meter. X dan E inilah yang nantinya kita sebut proportional band. Ya, proportional band ini menentukan nilai penguatan nilai respon dari controller ini terhadap adanya error. Ya, jadi measured value digambarkan di sini yang dari membran atau dari below yang di bawah, kemudian dibandingkan dengan set point menghasilkan error. Error inilah yang harus direspon. Error ini, katakanlah 0,1 ini tidak seluruhnya digunakan untuk merubah atau merespon, tapi dengan susunan tuas dan penumpu, maka dari sebesar error 0,1 ini yang keluar nanti akan tergantung pada X dan Y-nya. Ya. Deviasi atau error, nilai keseimbangannya, deviasi atau error kali X kali jarak di seberang penumpu, keseimbangannya adalah sama dengan perubahan output dari controller action respon kali E. Ya, tadi penumpu kita taruh sehingga pada beam terjadi jarak X dan Y. Ya, kalau kita ngomong tentang momen, maka gaya dalam ini adalah selisih gaya measured dan gaya set point yang 0,1 bar. Itu dengan adanya X dan Y, maka akan menghasilkan gaya sejauh atau sebesar dari persamaan deviasi kali X, jarak X, sama dengan perubahan output kali Y. Ya. Deviasinya sudah kita tahu tadi, selisih daripada measured value dan set point, yaitu 0,1 bar, kali jaraknya di seberang penumpu adalah X, sama dengan perubahan output, ya, outputnya respon controller kali jarak Y. Karena yang kita cari adalah perubahan output, maka perubahan output sama dengan 0,1 bar kali 1,5 per 0,5, 0,1 bar per 0,5 sama-sama dikalikan 10, maka akan menjadi 1,5 bar per 5. Ya, 1,5 bar kali 5, hasilnya adalah 0,3 bar. Jadi 0,3 bar itu adalah output yang dihasilkan dari susunan beam di mana penumpu ada berjarak X dan Y. Ya, sehingga terjadi multiply dengan error 0,1 dan PB-nya antara X dan Y-nya di situ,
maka akan menghasilkan output sebesar 0,3. Berarti kalau kita ulangin lagi 0,3 tersebut adalah output per input 0,3 per 0,1 sama dengan 3. Berarti multiplyingnya, pengaliannya, gainnya adalah 3. Yaitu 0,1 masukan, keluarannya 0,3. Berarti 3 kali. Nah, sekarang berapa PB-nya? Dengan posisi X dan E tadi, PB-nya berapa persen? PB-nya adalah 1/G. 1/G, jadi 1/3 kali 100%. Sama dengan 33,5%. Ya, 33%. Oke. Ini kalau kita simpulkan dengan beberapa contoh-contoh harga, maka akan terjadi atau dapat disimpulkan bahwa semakin pivotnya, penumpu digeser ke arah E, berarti PB-nya diperkecil, dipersempit, maka responnya atau gainnya akan besar. Jadi dengan mempersempit, dengan memperkecil nilai PB, yaitu penumpunya digeser ke arah E, makin kecil E-nya, makin gede responnya. Tapi harus ingat, kalau ini terlalu kecil, maka respon ini akan mengarah ke on off, harga ekstrim, buka tutup, bukan continue, ya. Nah, ini yang tidak dikendaki. Sebaliknya, kalau PB-nya diperlebar, artinya tumpuan digeser ke arah digeser ke arah X, maka akan memperkecil, sempit gerak responnya. Responnya akan makin kecil, ya, mengurangi gain. Nah, kalau sebaliknya tadi gainnya meningkat, tapi ada kecenderungan menjadi on off, dan ini akan hunting akibatnya. Nah, ini tidak kita kendaki. Nah, sekarang dengan kita memahami apa arti PB, arti gain, arti koefisien, konstante, proporsional, konstante, controller, KC atau KB. Nah, kita sekarang belajar memahami untuk controller pneumatik jenis flapper and nozzle. Sama dengan tadi, harus ada 2 masukan. Masukan dari yang kita setel, yaitu yang kita kehendaki, yang kita set point. Di sini digambarkan ngesetnya pakai katup reducer valve, RV reducer valve, sehingga menghasilkan nilai yang kita kehendaki. Desired value, DV. Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan input feedback yang diterima dari transmitter atau transducer. Siapa yang menang, inilah nanti yang akan mempengaruhi gerak dan jarak antara flapper F dengan nozzle. Jarak ini akan menentukan besarnya tekanan nozzle yang berada di ruangan, di saluran antara R, N, dan amplifier. Kemudian oleh amplifier, setelah dilinearisasikan dan di amplifying,
maka menjadi P output dari controller yang sebelumnya harga itu dicabangkan ke feedback below untuk menentukan harga set atau harga jarak yang sebenarnya. Tergantung dari besarnya jarak yang sebenarnya ini nanti tergantung dari proportional band yang ditentukan oleh jarak nozzle ke ujung atas dan jarak nozzle ke ujung bawah, yaitu A dan B. Sama dengan sana tadi, yang di atas mendapatkan D, yang di bawah mendapatkan F. Ya, jadi sekali lagi udara supply masuk ke sistem kontrol, ke controller di cabang 2, yaitu satu untuk desired value untuk set point, yang satu masuk ke ruang nozzle setelah di restrictor, dan satu masuk ke amplifier. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Ada DV, ada B, ada gerakan ke kiri ke kanan, itu adalah gerakan error, gerakan deviasi, selisih antara MV dan DV. Ya, ini adalah contoh controller untuk tinggi permukaan. Tinggi permukaan, ya. Bukan, untuk salah. Ini contoh dari controller yang digunakan untuk mengendalikan, untuk mengontrol suhu ruangan yang dipanaskan. Sebagai masukan dari controller apa? Ada dua. Satu, masukan dari transducer atau transmitter yang didapat dari sensor, yaitu PM. Setelah ditransduce, setelah diubah dari tenaga panas menjadi tenaga mekanik, kemudian tenaga mekanik ini masuk ke dalam susunan elemen controller, yaitu measuring value dan desired value, yang sebelumnya kita kalibrasi masing-masing nilainya 0,6, tapi dengan adanya perubahan measured value karena kondisi yang dikendalikan, maka terjadi perubahan gerak yang oleh susunan tuas dan tumpuan, tuas dan engsel, maka gerakan error itu adalah selisih antara gerakan input measuring value M dan input set point. Jadi error adalah I plus minus M. I itu adalah set point, M itu adalah dari measuring value. Yang input itu adalah yang warna merah, yang M itu yang warna biru. Ya. Menghasilkan E ini nanti akan mempengaruhi jarak Z. Jarak Z ini ada dua ilustrasi nanti. Z awal, di mana yang bagian atas bergerak karena ya, yang menghasilkan gerak E sama dengan I plus atau minus M, ditumpu oleh tuas tumpuan yang di paling bawah. Kemudian nantinya setelah dia mendapatkan P output dari amplifier, harga output yang harus dipakai untuk ngatur pengatur, dalam hal ini adalah kontrol valve, sebagian masuk ke below yang
mendorong atau menarik karena di situ ada keseimbangan antara belu dan pegas, nah, yang menghasilkan gaya F, yang di atas tadi gaya I, gaya E, sini gaya F, ini akan menghasilkan Z yang sebenarnya. Yang pertama tadi delta Z aksen, di yang bawah delta Z 2, sana aksen 1, aksen 2 contohnya. Nah, hasil dari penjumlahan itu akan menjadi Z yang sesungguhnya. Z yang sesungguhnya itulah nanti yang mempengaruhi tekanan nozzle PN, yang setelah di amplifying akan menjadi PO, P output, yang dipakai untuk mengatur besar kecilnya, banyak sedikitnya steam untuk memanasi ruang yang dipanasi. Ya, jadi Anda perhatikan sekali lagi, sama dengan yang sistem beam, tapi yang ini dipakai sistem flapper and nozzle. Ya, flapper and nozzle, proportional bendnya tergantung dari jarak ujung nozzle ke ujung flapper bagian atas, yaitu sejarak A, dan jarak ujung nozzle ke ujung bawah flapper, yaitu sejarak B. Sama dengan yang beam, makin kecil jarak A-nya, maka makin besar respon, makin besar gain daripada controller ini. Ya, pelan-pelan sekali lagi. Ada tekanan udara luar, udara supply, ya, dari botol angin. Setelah dibersihkan melalui dehidrator untuk menghindarkan kotoran yang berbentuk kotoran dan kotoran yang berbentuk uap air. Jadi filter dryer, baru masuk ke restrictor. Restrictor akan mencekik udara supply menjadi udara yang bertekanan antara 0 sampai 1,5, tapi udara kerjanya adalah 0,1 sampai 1,4. Ya, oke. Iya, kita akan lanjutkan atau kita ulangin. Ingat, inputnya adalah masukan dari sensor ke transducer berupa tabung Bourdon. Tabung Bourdon merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Yang tenaga mekanik ini merupakan MV, measured value. Ya, mereka sebelum bersama-sama set point di setel 0,6 agar masing-masing punya kesempatan untuk bergerak antara areanya. Oke. Kalau ini tadi yang kita omongkan ini kita tampilkan dalam suatu diagram blok, maka diagram bloknya sebagaimana yang tergambar di bawahnya. Ya, ada set point. Set point ini adalah yang warna merah. Kemudian hasil dari Bourdon itu masukan juga. Jadi masukannya 2, masukan set point dan masukan feedback yang dapat dari sensor. Nah, bulb, dari bulb ke tabung Bourdon menekan susunan tuas untuk flapper and nozzle, menghasilkan gerakan. Jadi yang buletan itu adalah komparator yang membandingkan antara set point dan
feedback, input feedback menghasilkan deviasi. Nah, deviasinya masuk ke susunan elemen. Elemennya itu yang mulai flapper and nozzle, kemudian bellow, kemudian spring, kemudian amplifier. Hasilnya PO adalah ke control unit, dalam hal ini adalah control valve-nya. Baru dari pengaturan ulang akan melakukan proses sedikit banyaknya steam yang masuk ke tangki. Hasil dari proses pemanasan tersebut adalah suhu yang kembali disensor oleh bulb kembali sebagaimana semula. Ini adalah diagram blok dari diagram kenyataan yang di atas tadi. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah diagram bloknya setelah kita besarin. Jadi controller dalam hal ini terdiri dari komparator yang merupakan titik pertemuan antara measuring value dan set point akan menghasilkan gerak yang diteruskan melalui susunan elemen flapper and nozzle. Hasilnya setelah keluar dari amplifier adalah PO, yang mana PO ini diperlukan untuk menggerakkan atau mengatur kontrol valve. Baru ke proses pemanasan menghasilkan suhu ruang yang dipanaskan. Kembali oleh bulb disampaikan ke controller lagi lewat tabung Bourdon sebagai transducernya. Ya, iya. Kalau sekarang ini dengan kita telah mempelajari diagram blok kemarin, maka kita mencoba untuk memasukkan parameter-parameter dari setiap proses dari komponen-komponen. Ya, jadi input yang diterima oleh set point adalah yang I, kemudian dibandingkan oleh komparator M dan I menghasilkan error. Error ini melalui susunan tuas dan susunan tuas dan nozzle yang berjarak A dan B, maka akan menghasilkan yang di atas adalah besarnya B, jarak yang dihasilkan oleh bagian atas, bagian A adalah sebesar B per A plus B. Nah, sementara itu nanti setelah lepas dari komparator yang akan kita sebutkan berikutnya, ya, ini sebetulnya ini lari ke sana. Delta Z 1 tadi 14 ke konstante kontrolernya. Dari konstante kontroler yang di dalam ruang nozzle, kemudian di amplifyingkan, jadi F2 per F1 itu adalah konstante amplifiernya, menghasilkan delta PO, ya, sebelum PO yang sesungguhnya terbentuk, yaitu delta PO itu masuk ke feedback below tadi yang di bawah. Feedback below melawan below dan pegas, serta melawan susunan bar yang di bawah, yaitu sebesar F dari susunan
pilu dan pegas akan mendapatkan harga konstante pilu dan konstante pegas F per C. Kemudian hasilnya E kalau yang sana tadi hasilnya D, ini hasilnya E ini kali gayanya yang sebesar B dan A, maka gayanya gaya E tadi dikalikan dengan A per A plus B, dapatlah jarak AZ, delta Z2 dari delta Z2 dan dari delta Z1 yang di atas dibandingkan, dikomparasi ulang, maka akan mendapatkan delta Z yang sebenarnya. Delta Z antara jarak antara nozzle, ujung nozzle dan flapper sesudah dilakukan keseimbangan oleh feedback below yang bertentangan dengan pegas, maka menghasilkan Z. Kembali prosesnya ke konstante controller, kemudian ke konstante amplifying, hasil PO-nya baru ke controller, baru ke control valve, ke katup yang akan dipakai untuk ngatur proses. Ya, inilah yang harus pelan-pelan Anda pelajari. Mengapa kemarin kita belajar diagram blok, mengapa kemarin kita ngomong hakikat, mengapa kemarin kita ngomong pakemnya sistem kontrol. Nah, ini sekarang terpakai semuanya. Kalau kita nggak punya dasarnya yang kemarin-kemarin, maka untuk menerjemahkan, untuk memahami ini akan sulit. Apalagi nanti berikutnya tidak bisa lepas dari ini. Nah, kembali, ya, ada input yang kita berikan set point, ada input yang datangnya dari Bourdon. Bourdon itu adalah transducer yang menerima masukan dari bulb, kondisi suhu yang kita kendalikan. Oleh komparator menghasilkan E-nya sendiri oleh susunan tuas yang berjarak A dan B akan mendapatkan yang di atas adalah delta Z1, sementara nanti yang di bawah feedback below akan menghasilkan delta Z2. Delta Z1 dan delta Z2 setelah dikomparasikan akan menghasilkan delta Z. Delta Z inilah yang nanti oleh controller akan menghasilkan tekanan controller PN setelah dikalikan dengan KC. KC itu adalah konstanta controller atau konstanta proporsional. Hasilnya itu masuk dikalikan ke konstanta amplifier, yaitu F1 per F2. Hasilnya adalah output dari controller. Sulit? Nah, di bawahnya itu ada penjelasan-penjelasan yang ini. Oke, sementara saya belum berani dulu nambahin. Saya masih nunggu respon Anda. Kalau belum jelas, boleh tanyakan lagi ke saya. Nah, ini sudah lebih sulit daripada yang sistem BIM. Kalau BIM jelaskannya gampang. Ini yang sistem kontrol proporsional pneumatik sistem jenis nozzle and flapper and nozzle, ini agak ruwet dikit, tapi mesti bisa. Asal kita teliti, asal kita telaten, asal kita jelimet, mesti bisa. Ya,
Oke. Jadi saya sudahi dulu. Besok kita ngomong ini lagi, tapi sudah pakai parameternya. A-nya berapa, B-nya berapa, E-nya berapa. Nah, kira-kira gitu. Atau paling tidak pertanyaannya berapa PO-nya. Nah, kita akan kembali pada saat kita belajar diagram blok yang lalu. Itulah gunanya kita ngomong diagram blok kemarin dalam rangka menerjemahkan keadaan yang sesungguhnya ini. Ya, oke. Sampai jumpa lagi dengan kondisi yang sehat, atau lebih sehat dan lebih pintar, lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.